Oke, baik. Hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching yang nanti akan dipimpin oleh Bu Rizka. Tapi sebelumnya kita ada supervisi dulu ya, Bu Rizka. Ya. Nah, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilaksanakan. Kemudian kira-kira apa nih perasaan Bu Rizka sebelum melakukan coaching? Iya, perasaannya sih yang pasti gugup ya, karena berhadapan langsung dengan Bu Yuni selaku guru konseling di sekolah. Oke, baik. Lalu kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizka di sesi coaching kali ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama data sense, kemudian kata kunci, dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baik. Bagian kompetensi mana yang kira-kira secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Rizka dari ini? Untuk bagian spesifiknya mungkin lebih ke mendengarkan secara aktif ya Pak ya, dengan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga mencoba berempati dengan masalah nanti yang disampaikan, membangun rasa, yang mungkin seperti itu. Baik, lalu kira-kira indikator apa nih yang menjadi capaian atau tujuan dari sesi coaching kali ini yang Ibu Rizka inginkan? Oke, yang saya inginkan yang pertama mungkin menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada, kemudian mempersiapkan ya coaching ini dengan baik sehingga nanti coach bisa mengeluarkan masalah yang dihadapinya. Baik, terkait dengan indikatornya tadi, coba saya rangkum ya, Bu Rizka. Kita itu punya tahapan, yaitu dengan tahapan tirta, antara lain adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Juga seorang coach itu harus memiliki rasa. Rasa itu antara lain adalah penerimaan, ada apresiasi, mengapresiasi coachingnya, kemudian juga ada summarize atau pengambilan kesimpulan, dan akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam dan mengeksplor permasalahan yang dialami oleh coach. Kurang lebih itu gambarannya, Rizka. Yang diutamakan tadi ada apresiasi, kehadiran, dan kemitraan yang nanti dijalin. Kemudian juga selain kemitraan ada juga untuk apresiasi, dan kita menahan diri untuk tidak memberi solusi bagi coach. Itu nanti juga diajukan pertanyaan yang berbobot tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu Bu Rizka, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bu Rizka untuk melakukan sesi coaching bersama Ibu Yuni. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Yuni. Iya, apa kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Gimana perasaan Bu Yuni hari ini? Saya agak sedih-sedih. Sedih ya. Pengen cepat-cepat ketemu Bu Rizka ngobrol. Masya Allah. Oke, baik Bu Yuni. Tujuannya adalah Bu Yuni bertemu saya Pak tadi. Saya pengen diskusi Bu Rizka karena saya sebenarnya udah ada sesuatu ini udah lama ya Bu Rizka, tapi karena saya mau melakukan sesuatu, saya pengen diskusi dulu nih sebagai wakil siswa Bu Rizka ya. Saya pengen sharing-sharing, mudah-mudahan nanti saya jadi lega dan plong gitu Bu Rizka. Baik. Oke, artinya tadi Bu Yuni mau sharing ya dengan saya, kemudian kita mau menyampaikan apa yang Bu Yuni rasakan selama ini ya. Kemudian boleh Bu Yuni sampaikan apa masalahnya? Jadi saya tuh punya apa ya Bu ya, kepikiran terus Bu Rizka. Pikiran ya. Ya, saya tuh kepikiran sama anak inisial AS nih Bu ya. Saya singkat AS kelas 8 ini. Jadi anak ini beberapa hari yang lalu datang ke saya Bu Rizka dengan sedih. Kebetulan waktu di kelas 7 ini kan wali kelasnya saya. Sekarang saya tidak jadi wali kelasnya lagi, tapi saya bilang, ayolah silahkan saja gitu ya kalau mau tetap berbagi. Nah akhirnya dia datang di istirahat pertama 2 hari yang lalu ke saya, kemudian cerita
Bu saya sedih banget nih Bu, apa yang ditakutkan Bu Yuni terjadi pada ibu saya. Kenapa nak? Saya bilang gitu kan, ini Bu, ibu saya ternyata hamil tapi belum menikah, seperti itu. Nah waktu dulu nih flashback sedikit ya Bro saya, waktu kemarin saya jadi wali kelas itu kan saya kuatkan dia, termasuk kamu naik pun tetap nanti dikasihkan lebih baik ya anak ya. Iya Bu. Kemudian dia datang dengan keadaan yang sedih, saya jadi kayak tadi Allah gimana ini. Waktu di kelas 7-nya itu dia mengalami kesulitan bangun pagi. Jadi setiap pagi susah banget dibangunin dan si mamahnya ini nggak ada di rumah. Yang katanya jadi tukang parkir lah, apalah. Sejak kejadian ini semakin memberatkan anak ini karena setelah bapaknya AS ini meninggal gitu ya di waktu kelas 6 ini, akhirnya kakaknya AS itu pun harus mencari nafkah. Nah pada saat saya waktu itu menyusul ke sana, ya kondisinya ya memang memilukan sih. Cuma setelah itu saya kasih penguatan gitu ya. Kamu masih lebih beruntung nih daripada teman-teman yang lain yang rumahnya ngontrak, paling tidak kamu rumahnya sudah sendiri gitu kan. Terus iya Bu, cuma kayak gini begini gitu. Jadi sini tempat tidur, ya sini perabotan gitu ya. Tapi memang bangunan lama. Dari situ saya kuatkan kamu intinya kamu lebih beruntung nah. Kemudian itu yang sekarang sebenarnya dia sedih, tapi saya juga harus menguatkan diri dia terus ya, meskipun sebenarnya itu nggak mudah. Jadi dia cerita, ibu saya hamil Bu sudah 4 bulan dengan laki-laki yang belum jadi suaminya. Kalau boleh tahu, kamu kenapa nggak setuju? Karena sebelum bapak saya meninggal itu, si bapaknya AS meninggal itu, ini sudah punya hubungan gitu loh. Nah ketika suami ibunya meninggal, bapaknya AS meninggal, makin kredit ya. Sudah tahu kakaknya AS dan AS itu nggak setuju. Ketemuannya di depan Bang. Jadi nyolong-nyolong. Saya tanya, kenapa waktu itu kamu nggak setuju? Karena mau melakukan kekerasan, ya kan? Ya terus sekarang yang kamu sedihkan apa? Saya mau tidak mau, saya harus menyetujui mereka menikah di bulan Desember ini. Iya, kalau udah kayak gini, saya juga nggak bisa banyak komentar, nah, gitu kan. Nah kemarin wali kelasnya juga sudah saya kasih tahu Bu Rizka, dia yang wali kelas sekarang otomatis shock juga ya, karena belum mengetahui banyak. Tapi kemarin saya bilang, Bapak tolong dia jemput. Kalau misalnya pagi ini dia belum berangkat, jemputlah ke rumahnya karena nggak jauh dari sekolah. Iya, baik. Oke, baik Bu Yuni, saya coba mengulang ya itu dari cerita tadi Bu Yuni sampaikan bahwa masalah yang Bu Yuni hadapi ini ya adalah perasaan bahwa si AS ini anak buah kita ini sedang merasa sedih ya karena kondisi keluarganya. Hal ini adalah ibunya sendiri yang mengalami ya mengandung di luar nikah ya berarti ya Bu ya. Dan ini sebenarnya perasaan ini sudah muncul sebelum ayahnya meninggal ya. Dia sudah tahu kondisi bagaimana hubungan ibu dengan laki-laki tersebut. Oke, baik Bu Yuni ya, kalau boleh tahu nih untuk masalah seperti ini gitu, respon Bu Yuni pertama kali ke AS ya untuk menyikapi masalah ini bagaimana? Ya saya pertama tidak bisa digalakkan dia kaget saya karena dia setiap melihat saya itu senyum pergi lagi. Itu sebelumnya tuh minggu yang lalu seperti itu senyum ini anak kenapa gitu ya. Akhirnya pas dia tuh 2 hari yang lalu pas istirahat saya gini ya masuk ya udah otomatis masuk cerita seperti itu. Jadi pada saat saya sedih tapi saya tidak memperlihatkan dari suara karena nanti ketika saya sedih otomatis kita sebagai perempuan apalagi ya nanti terbawa suasana, jadi malah dia akhirnya merasa tuh kan bener kan yang dikhawatirkan. Dia berkali-kali ngomong begitu loh guys kan, tuh Bu Yuni yang dikhawatirkan Bu Yuni bener terjadi itu selalu diucapkan. Karena saya pernah bilang hati-hati anaknya, diingat-ingatin mamahnya takutnya nanti kalau tiap malam jarang pulang, kan jarang pulang Bu, kadang 2 hari sekali pulang. Ya kan ini benar-benar makan sendiri Bu.
bekerja gitu Bu Rizka, bekerja pernah kalau misalnya suruh cuci piring, tapi kakaknya itu kan bilang ke saya, nelfon, jadi mohon maaf ya, Bu Yuni kemarin ketipu sama mama saya. Jadi dengan alasan keterbatasan ekonomi, saya kan dia pinjam Bu, saya pinjami, tapi di situ karena ya sudah kalau udah dikembalikan nggak apa-apa gitu ya. Tapi si kakaknya ini mau minta karena sudah banyak yang diperlakukan seperti Bu Yuni. Gitu. Akhirnya bilang, Bu, pokoknya adik aku ini nggak boleh kerja, aku aja yang kerja. Jadi sekarang kakak ini udah SMA swasta kelas 1, tetap bekerja dan tidak mengizinkan anak ini bekerja. Padahal Indomie 1 tuh dimakan 2 pakai nasi. Jadi artinya sikap atau respon ini tadi sudah tepat ya. Kita harus berempati terlebih dahulu pada masalah yang dihadapi oleh siswa kita tentunya. Dan ini tentunya bukan masalah sepele ya Bu ya. Ini sudah kalau dari psikologi anak pasti dia sudah merasa terbebani gitu ya, dan sangat mempengaruhi tentunya dalam proses pembelajaran dia. Gitu. Nah, Bu Yuni, kalau terkait masalah ini ya, apa saja nih yang sudah Bu Yuni lakukan ya untuk membangun komunikasi? Tadi kan anak tadi sudah merasa sedih, sudah merasa kecewa ya dengan orang tuanya. Apa yang sudah Bu Yuni lakukan terhadap masalah ini gitu sehingga ya mungkin orang tuanya bisa mengetahui atau bagaimana? Ya, jadi kemarin setelah anak ini cerita, saya berusaha menghubungi karena tuh HP satu rame-rame ketika saya telepon, saya sebenarnya pengen ngobrol sama anak ini, dilalai angkat mamanya. Saya bilang, Bu, kebetulan nih kalau ibu yang pegang, saya mau cerita. Ada AS ini sudah banyak cerita ke saya dan saya hanya merestui saja apa yang jadi keinginan ibu, karena mau nggak mau anak ibu ini cerita banyak ke saya. Akhirnya ibunya nangis sih, diteleponin nangis gitu ya. Aduh Bu Yuni, maafin saya ya, ibu kenapa minta maaf ke saya seperti itu. Terus saya kuatkan juga, ya sudah Bu ya, yang sudah terjadi biar terjadi, jangan sampai digugurkan. Kalau memang memang mau niat baik menikah ya sudah. Meskipun sebenarnya laki-laki bujangan ini berondong gitu ya, berondong aku itu belum ada pekerjaan. Ya akhirnya dia curhat Bu, aduh malah jadi panjang lebar deh mamanya telepon. Terus aku bilang, Bu, saya tetap pesan meskipun mamanya nanti tidak banyak waktu, luangkanlah untuk mendengarkan anak. Itu aja gitu. Tapi yang luar biasa ya ini dengan tentunya ini dengan keterluah ya, dengan rencana Allah juga yang tadinya ingin melakukan komunikasi dengan orang tua, ternyata ketika ingin menghubungi anak tersebut ternyata orang tuanya yang mengangkat telepon ya, dan akhirnya sudah terjalin komunikasi ya Bu ya. Baik, nah Bu Yuni, setelah Bu Yuni berkomunikasi dengan orang tuanya tadi ya, ketika orang tuanya tadi kalau tidak saya tangkap adalah sudah merasa bersalah ya, kemudian sedih ya. Nah, adakah perubahan sikap dari anak tersebut nih Bu Yuni ya, yang tadinya dia merasa sedih, down gitu kan, dan ketika Bu Yuni melakukan komunikasi dengan orang tua tersebut, adakah perubahan sikap terhadap anak ini Bu Yuni? Habis saya telepon malamnya itu malah besoknya masuk Bu Rizka. Oh gitu. Kaget kan? Saya kaget, aduh telepon wali kelasnya saya, Bapak tolong dijemput ya sebagai itu, takutnya kenapa-napa. Jadi kepanikannya makin dong. Aduh ini harus dimotivasi kok kayak gini gitu ya. Akhirnya dijemput sama wali kelasnya, dan ternyata karena kecapean main game. Saya tanya kenapa main game nak? Biar hilang Bu stres saya. Benar sih, dia biar tidak terfokus ke situ dia main game. Jam 1 pagi baru tidur, ketiduran. Karena makanya juga nggak ada di situ, karena rencananya setelah nikah juga nggak di situ bersama. Jadi mereka dibiarkan 2 orang aja. Oke. Tapi yang saya lihat dari anak ini yang kemarin dia lebih semangat. Dia lihat dari 3 hari ini kan sudah asesmen nih, asesmen formatif. Dia terlihat lebih ceria. Saya lebih senang tadi. Kalau dari proses asesmen ini sudah kan kita pasti sudah menilai ya, artinya menganalisis hasil dari pekerjaan anak
kira-kira ada nggak dampaknya gitu dari hasil analisisnya dengan perilaku sikapnya ini dengan masalah ini ada dia itu kan tadinya anaknya kecil ya, kinestetik banget. Jadi setelah kejadian ini ya teman-temannya itu saya tanya memang lebih banyak diem sih. Jadi lebih ke kenapa ya Bu, kok dia sekarang jadi diem gitu. Terus saya bilang enggak, mungkin lagi capek lagi. Ini saya kan nggak mungkin cerita ke teman-temannya juga beristirahat. Ya memang ada dampak sih ke psikisnya, terutama lebih kayak layu. Meskipun kadang kita harus dari jam kita bilang semangat ya, tapi ya itulah hanya orang-orang yang mungkin dia merasa dekat ya, dia akan merasa senang dan kelihatan bahagia. Oke, baik. Ya, luar biasa ya ini adalah masalah yang kompleks ya menurut saya gitu untuk anak kita gitu, dan saya rasa ini sudah melakukan hal-hal baik untuk AS ini. Saya berharap nanti bisa mengubah sikapnya ya, si AS ini selalu ceria lagi, karena tadi yang dilihat memang agak layu ya, agak murung, tentu ini pasti sangat berpengaruh. Nah, untuk hasil analisisnya tadi bagaimana Bu Yuni? Penilaiannya apakah mengalami penurunan nilai atau tidak terpengaruh ya? Jadi saya belum konfirmasi, belum hafal Bu. Kebetulan asesmen yang akhir ini nggak pakai HP, jadi nggak bisa langsung langsung ya. Ini saya tunggu dulu nih, nanti di hari Jumat bagaimana hasilnya. Saya bilang ke dia kalau memang nilai kamu belum ini nggak apa-apa ya, dan segala sebagaimana kata dia siap. Oke, ya nanti kita tunggu ya untuk hasilnya. Nah, Bu Yuni, setelah langkah-langkah yang tadi Bu Yuni lakukan, kira-kira nih apa rencana aksi Bu Yuni ke depannya? Senin kan itu kegiatan tinggal kegiatan project ya. Kalau misalnya nanti dia nggak masuk ya tetap saya kolaborasi sama wali kelasnya, terutama guru saya nanti, dan saya mau berkunjung juga nanti di hari Jumat sore. Saya pengen menyempatkan bertemu mamanya. Jadi saya pengen menguatkan kedua belah pihak. Jadi biar AS ini tidak menyalahkan mamanya dan mamanya tidak merasa bersalah berkepanjangan, karena dampaknya kan sekarang jadi ke psikis mamanya itu, dan dampaknya takutnya ke janin gitu loh. Jadi saya harus menguatkan ya, termasuk kakaknya juga sih, pengennya ketemu sama mereka bertiga. Oke, baik. Ada rencana lain Bu Yuni? Ya rencana saya ngajak wali kelas ini, saya janjian. Kebetulan karena wali kelasnya itu nggak soal Jumat, rencana saya ya nanti jam 11:30 kan saya mau. Oke, baik ya. Tentu ini rencana aksi yang menurut saya butuh effort yang luar biasa ya dari guru konseling gitu ya, dan tentu wali kelas harus berkolaborasi dengan Bu Yuni gitu. Dan saya apresiasi sekali Bu Yuni sudah mau menginfakkan waktunya untuk fokus pada AS ini ya Bu Yuni ya, karena kalau bukan kita siapa lagi yang akan memperhatikan anak-anak kita. Nah, oke, Bu Yuni, ketika tadi Bu Yuni ingin berkolaborasi dengan Walas, apakah sejauh ini Walas ada ambil alih gitu ya sikap atau ikut serta gitu dalam penanganan masalah ini? Iya, ikut Bu. Terbukti dari, kan kalau saya hanya di klasikalnya seminggu ya sekali. Nah kemudian kalau soal kelas ini saya bilang ada waktu pasti Bapak lebih intens. Jadi alhamdulillah selalu komunikasi. Baik. Oke, nah tadi sudah yang akan dilibatkan, kemudian rencana aksi tersebut akan dilakukan di hari Jumat besok ya. Oke, baik. Kemudian ini ya, tentunya untuk berkunjung kepada orang tua itu bukan hal yang mudah ya. Kita harus berempati ya dengan orang tua ini, jangan sampai ketika kita melakukan pendekatan gitu, jadi nanti dia merasa down, kemudian dia merasa seakan-akan semua orang tahu masalahnya gitu. Jadi kita harus punya kekuatan, dan saya yakin Bu Yuni bisa ya memberikan kekuatan ini. Kemudian saya berterima kasih sekali Bu Yuni sudah berjuang ya, artinya dari dia kelas sebelumnya sampai dengan saat ini perhatian Bu Yuni tetap penuh dengan AS ini. Oke, baik Bu Yuni,
ya setelah melakukan sharing hari ini ya, gimana perasaan Bu Yuni? Sangat Bu Rizka. Jadi apa ya, long gitu ya, yang tadinya masih gamang-gamang, masih ada kesedihan-kesedihan, tapi setelah saya sharing ini saya udah gitu ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan sharing ini ya, walaupun Bu Yuni sering mendengarkan apa anak-anak sharing ya, tentunya pasti ada tempat yang harus Bu Yuni tuangkan di situ. Nah, jangan bosan untuk berbagi cerita ya Bu ya. Selaku saya sebagai wakil kesiswaan gitu, nanti saya akan mencoba mendukung proses Bu Yuni. Nanti ketika butuh akomodasi untuk berkunjung ke sana, kabari saya. Kemudian nanti coba kita bawa bingkisan apa ya Bu ya, untuk bersilaturahim masuk itu. Oke, semangat ya Bu Yuni ya, untuk terus berjuang ya. Terima kasih banyak ya Bu Yuni. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yuni dan Bu Rizka. Jadi saya selama sesi coaching tadi melakukan supervisi dengan melakukan pencatatan. Ada beberapa poin yang saya akan tanyakan, juga saya akan beri catatan. Yang pertama adalah apa yang sudah tadi dilaksanakan dan bagaimana perasaan dan respon Ibu Rizka setelah melaksanakan sesi coaching. Oke, yang tadi sudah saya laksanakan adalah mencoba untuk coaching sesuai dengan alur kita, kemudian memberikan perhatian penuh ya Pak terhadap sharingnya Bu Yuni ini. Kemudian saya juga mencoba mencatat kata-kata kuncinya, kemudian memberikan umpan balik ya atau feedback gitu untuk pertanyaan berikutnya itu. Kemudian perasaan saya ternyata tidak segugup yang saya bayangkan ya. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita seperti ini bisa menambah kemampuan saya dalam coaching seperti itu. Baik, dari setelah ini saya akan membacakan hasil observasi saya ya Bu Rizka. Yang pertama tadi sudah sesuai alur, sudah sangat baik ya, terstruktur, juga Bu Yuni menerima dengan baik dan mengutarakan dengan gamblang ya, terang ya, jadi merasa nyaman. Juga tadi identifikasinya sudah mendalam juga, detail disampaikan oleh Bu Yuni. Itu kemudian dikuatkan oleh pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu tadi juga sudah Ibu tanyakan tentang rencana aksinya, komitmen, kemudian dan alternatif solusi tadi sudah. Dari sisi Bu Rizka, saya lihat sudah penerimaannya sudah bagus, mengapresiasi juga, lalu menyimpulkan dan menata kembali pertanyaan-pertanyaan agar lebih terstruktur dan dimulai kembali dengan pertanyaan baru yang menguatkan. Kemudian tadi ada komitmen, present, tadi tanpa intervensi sudah cukup baik. Ini hasil observasi saya yang saya catatkan. Ya, tentu saja harapan kita adalah yang terbaik nanti dari permasalahan Bu Yuni. Juga saya terima kasih kepada Bu Rizka dan Bu Yuni. Lalu terakhir Bu Rizka itu kan kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizka dari sesi coaching ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya saya ingin lebih mendalam lagi dengan alur ceritanya ya Pak ya. Kemudian percaya dirinya sehingga nanti bisa lebih luas dalam coaching, kemudian berliterasi lagi untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang kedua seperti itu. Oke, baik, demikian supervisi saya dari sesi coaching kali ini. Terima kasih yang telah Bu Rizka dan Bu Yuni. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua itu dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Saya akhiri, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.